Keberadaan teknologi digital mampu diterapkan lembaga keuangan milik adat, seperti halnya pada LPD Desa Sibetan yang ada di Kabupaten Karangasem, telah menerapkan digitalisasi sejak 5 tahun lalu dengan bekerja sama dengan Bank BPD Bali, sehingga berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan krama terhadap LPD. Pemucuk LPD Desa Adat Sibetan Made Mastiawan, ketika ditemui Newscast pada Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022 di kantor LPD Sibetan menyatakan, LPD Sibetan sudah menerapkan LPD Mobile sejak 5 tahun dalam rangka mempermudah sistem pelayanan dan sebagai kontrol terhadap data yang ada di LPD terhadap posisi tabungan, kredit dan deposito nasabah. Dengan LPD Mobile nasabah bisa melakukan cek saldo, melakukan pembelian pulsa, token listrik, melakukan pembayaran listrik, BPJS, Samsat dan lainnya. Nasabah juga bisa melakukan transfer dan transaksi lainnya. Dengan LPD Mobile transaksi semakin mudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu datang ke kantor LPD. Layanan terbaru, yang dimiliki LPD Sibetan yakni tersedianya layanan aplikasi pembayaran non-tunai KRIS yang bekerja sama dengan Bank BPD Bali. LPD Sibetan juga telah melaunching ATM LPD setahun lalu. Keberadaan ATM LPD ini sangat penting bagi nasabah, karena tetap bisa melayani nasabah kapanpun, tak mengenal hari libur, hari Minggu ataupun kantor LPD tutup. Kehadiran layanan digital ini pun disambut positif oleh masyarakat terutama kaum milenial. Dan yang baru selain itu juga, kita juga sudah melayani bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang otomatis menjadi nasabah LPD, yaitu pembayaran belanja melalui Grab Pintar. Dan yang terakhir baru juga kita launching untuk QRIS, pembayaran lewat QRIS bekerja sama dengan BPD Bali. Nah, di samping itu juga dalam hal pelayanan kita terhadap nasabah khususnya dalam penarikan tabungan, ya itu juga kita sudah meluncing ATM, itu sudah berjalan hampir 1 tahun yang lalu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali kepada nasabah khususnya penabung di LPD, sehingga pelayanan itu bisa dilakukan setiap hari, terutama dalam minggu atau libur atau mungkin dalam pelayanan masih ramai nasabah itu sudah bisa melakukan transaksi penarikan lewat ATM. Nah, ini sangat bermanfaat sekali yang sudah dirasakan oleh nasabah khususnya nasabah LPD Sibetan. Ditambahkan pemucuk LPD Desa Adat Sibetan Made Mastiawan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, LPD Desa Adat Sibetan bekerja sama dengan Desa Adat telah membangun pasar desa yang tujuannya untuk membangkitkan perekonomian krama desa di masa endemi ini. Made Mastiawan menjelaskan di Desa Sibetan terdapat 3 pasar namun 2 dikelola bersama pemerintah dan 1 lagi pasar desa. Potensi pasar desa ini sangat besar sebagai penggerak perekonomian desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, LPD Desa Adat Sibetan menyiapkan anggaran sebesar 1,3 miliar. Lahan yang digunakan yakni lahan milik Desa Adat yang lokasinya sangat strategis namun memerlukan biaya besar untuk melakukan penyenderan. Jika pasar ini rampung diprediksi akan ramai dan menjadi pusat ekonomi baru di Desa Sibetan dan sekitarnya. Membangun satu pasar yang nantinya akan kita tujuannya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Nah, dan sekarang kita juga sudah punya tempat yang sangat strategis sekali, namun sedikit mungkin pembiayaannya memang agak besar karena harus nyender itu sampai 5-8 meter dengan panjang sampai 80 meter. Nah, sehingga ke depan ini kita akan kelola pasar ini, dan kebetulan juga program pemerintah daerah provinsi sekarang harus membangun BUMDA, Badan Usaha Milik Desa, itu salah satunya nanti yang akan kita pakai kelola oleh Desa Adat. Nah, dalam pengelolaan nanti, terutama untuk pembiayaan, ya kita juga akan alokasikan dari keuntungan LPD
Selain juga keuntungan itu nanti kita pakai untuk khusus sekarang ini untuk membangun sektor ekonomi. Sementara itu mengenai program selama pandemi, Pemucuk LPD Desa Adat Sibetan Made Mastiawan mengatakan pihaknya telah menyalurkan paket sembako sebanyak 2.500 paket kepada masyarakat. Inilah wujud kontribusi dan kepedulian sosial LPD kepada kerama adat. Kemudian ada juga bantuan untuk nasabah dan prajuru, pemangku yang ngayah di desa, saat sakit di rumah sakit, atau meninggal dunia juga diberikan santunan. Newsyes.com melaporkan.